Gimana nih kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Wah, oke, pada pembahasan kali ini, ada yang tahu nggak kita mau membahas topik apa? Betul sekali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah teladan Nabi Ulul Azmi. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, Rasul Allah adalah seorang laki-laki yang diutus dan ditugaskan oleh Allah untuk mengajarkan ajaran Allah. Nah, Rasul-Rasul Allah di Al-Quran itu diceritakan ada 25 orang. Akan tetapi Rasul Allah yang Ulul Azmi itu ada sekitar 5 orang. Mereka memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam mengajarkan dakwah, dalam menyampaikan dakwah. Nah, ada yang tahu nggak pengertian dari Ulul Azmi? Betul, Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki kedudukan tinggi dan istimewa karena ketabahan serta kesabarannya yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. yang artinya Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang Ia tetapkan hukumnya apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi Nuh dan telah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, yaitu tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu terpecah belah atau berselisih. Pada dasarnya, berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima agama tauhid yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan siapa yang Ia kehendakinya untuk menerima agama tauhid itu dan memberi hidayah, petunjuk kepada agamanya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadanya dengan taat. Kriteria Ulul Azmi. Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan untuk mendapatkan gelar ini. Antara lain yaitu yang pertama memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Kemudian yang kedua senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Yang ketiga senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk atau hidayah kepada kaumnya. Kemudian yang keempat, memiliki mukjizat luar biasa dibandingkan dengan para nabi yang lain. Dari 25 rasul yang wajib kita ketahui, hanya ada 5 rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Gelar ini adalah gelar tertinggi dan istimewa di tingkat para nabi dan rasul. Tentang gelar ini telah dijelaskan pada Quran surah Al-Ahqaf ayat 35 dan surah Asy-Syura ayat 13. Para rasul yang mendapatkan Ulul Azmi diantaranya yaitu yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di awal kita sudah membahas sedikit nih pengertian tentang Ulul Azmi, kemudian
Rasul siapa saja yang mendapat gelar ulul azmi. Sekarang kita membahas mukjizat Rasul ulul azmi. Siapa sih yang nggak tahu pengertian mukjizat? Mukjizat adalah suatu kejadian yang luar biasa yang dialami oleh para nabi dan rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa ditiru oleh siapapun. Yang pertama, Nabi Nuh. Salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Nuh yaitu beliau dapat membuat sebuah kapal yang sangat besar yang dapat menampung semua orang yang beriman dari kaumnya dan juga beberapa hewan yang hidup pada masa itu. Yang kedua ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yaitu sewaktu beliau dibakar oleh Raja Namrud, beliau tidak merasakan panas api dan diselamatkan oleh Allah dari segala bahaya yang mengancam. Kemudian yang ketiga ada Nabi Musa. Nabi Musa salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa yaitu beliau dapat mengalahkan ahli-ahli sihir pengikut Firaun. Tongkat beliau itu dapat berubah menjadi ular yang juga dapat membelah lautan. Telapak tangan dapat mengeluarkan cahaya dan lain sebagainya. Masih banyak ya teman-teman mukjizat dari Nabi Musa ini. Kemudian yang keempat ada Nabi Isa. Nabi Isa sewaktu beliau masih kecil, masih bayi, beliau dapat berbicara. Kemudian beliau juga bisa menyembuhkan penyakit orang buta sehingga dapat melihat, bisa membuat burung yang dari tanah dan meniupnya sehingga tanah yang semula tanah itu bisa berubah menjadi burung yang hidup, menjadi hewan yang memiliki nyawa. Kemudian beliau juga bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, itu bisa hidup kembali. Tentunya hal ini atas izin Allah ya teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad, mukjizat terbesar Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad karena tidak seorang pun yang sanggup menandingi atau menyaingi gaya bahasa dan susunan kata-kata Al-Quran. Juga tidak ada yang sanggup merubah dan menukar kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Oke, yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki nama Nuh bin Lamik bin Mutuishal dari keturunan Idris, lalu keturunan Syed bin Adam. Nabi Nuh ini diperkirakan hidup sekitar pada tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 3650 sebelum Masehi. Diperkirakan beliau ini tinggal di wilayah yang kini disebut sebagai Irak. Nah, sejarah mengatakan bahwa beliau ini wafat di Mekah dan mempunyai 4 orang anak laki-laki. Nama Nuh disebutkan sebanyak 43 kali di dalam Al-Quran. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Nabi Nuh diangkat sebagai ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah yang selalu mendapat hinaan dari kaumnya. Nabi Nuh tanpa menyerah, pantang menyerah banget, mendakwahi keluarga, kerabat, masyarakat umum untuk kembali ke jalan yang lurus. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu.
Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang, siang dan malam, selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar.
Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam, dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Selanjutnya Nabi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim memiliki nama Ibrahim bin Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh. Beliau diperkirakan hidup pada tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Beliau tinggal di Irak, kemudian wafat di Al-Khalil, Palestina. Nama beliau disebutkan sebanyak 69 kali di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi karena kesabarannya yang tinggi. Dari mulai bayi, Nabi Ibrahim sudah diasingkan ke dalam gua disebabkan karena perintah Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Kemudian setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat menyembah berhala, termasuk kedua orang tuanya. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut.
Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku. Patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk percaya terhadap kebesaran Allah. Kemudian yang ketiga, ada Nabi Musa. Nabi Musa memiliki nama Musa bin Imran dari Yakub bin Ishak. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel di Mesir. Beliau wafat di Tanah Tih dan mempunyai 2 orang anak. Nabi Musa ini termasuk orang sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Fir'aun. Selain itu, beliau juga mampu bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat membangkang. Ketika Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin oleh Samiri itu menyeleweng dengan menyembah berhala anak lembu emas. Harun yang ditugasi mengganti peran Nabi Musa tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka, bahkan ia diancam hendak dibunuh. Tetapi Nabi Musa tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Khidir. Nabi Musa alaihissalam hidup pada masa Fir'aun di Mesir. Menurut tukang ramal akan lahir bayi laki-laki dari bangsa Yahudi akan merobohkan singgasana Fir'aun. Oleh karena itu, ibunya meletakkan Nabi Musa ke dalam sebuah peti, lalu dihanyutkanlah di sungai Nil. Setelah dewasa, Nabi Musa alaihissalam nampak cerdas, tangkas, serta memperhatikan orang-orang yang lemah.
Oke, selanjutnya ada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa memiliki nama Isa bin Maryam binti Imron dari keturunan Sulaiman bin Daud. Diperkirakan Nabi Isa hidup pada tahun 1 sebelum Masehi sampai 32 Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Beliau juga tidak wafat, melainkan diangkat ke sisi Allah. Nabi Isa disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Banyak hal yang menunjukkan bahwa Isa memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah, terutama ketika Isa sabar dalam menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, pengkhianat seorang muridnya yaitu Yudas Iskariot yang tega memfitnah Nabi Isa, tega berkhianat ya teman-teman, tega berkhianat, kemudian diusir. Bunda Nabi Isa alaihi salam yang bernama Maryam terkenal dengan ketaatan dan kemuliaannya dalam menjaga kehormatan. Maryam sangat taat dalam beribadah kepada Allah dan menjaga kesucian dirinya di mihrab. Mihrab merupakan sebuah tempat yang tertutup dan di sanalah beliau fokus beribadah kepada Allah. Tiba-tiba suatu hari ia dikunjungi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk memberitahu Maryam bahwa Allah akan memberi Maryam seorang anak laki-laki. Maryam merasa heran, sebab bagaimana mungkin ia bisa mengandung anak, sedangkan ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ia merupakan wanita yang begitu menjaga kehormatan dirinya. Lalu kemudian Maryam hamil. Hal ini membuat keluarga Maryam beserta penduduk menjauhi Maryam karena mereka berpikir bahwa Maryam telah berbuat dosa yang sungguh memalukan. Maryam pun terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Hamba yakin dan percaya atas semua takdir yang Engkau berikan. Berilah hamba kekuatan." Atas izin dan pertolongan Allah, lahirlah seorang bayi yang ada di dalam kandungannya. Bayi mungil nan suci itu diberi nama Isa. Saat salah seorang penduduk bertanya kepada Maryam, "Siapa nama ayah bayi itu?" Akhirnya bayi mungil itu menjawab, "Aku adalah hamba Allah," kata Nabi Isa yang masih bayi. Lalu orang-orang pun langsung terkejut mendengar jawaban bayi kecil itu. Bayi itu membuktikan bahwa Maryam adalah seorang perempuan yang suci, mengandung seorang bayi karena kehendak Allah semata. Setelah dewasa, Isa pun diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberikan kitab suci Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi." Sebagai seorang nabi dan rasul, Isa bin Maryam juga dibekali berbagai mukjizat. Antara lain, ia dapat menciptakan burung dari tanah, dan mukjizat yang paling menakjubkan adalah ia dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Namun, orang-orang yang melihatnya saat itu menyebutnya sebagai sihir. Nabi Isa pun juga sudah menjadi panutan bagi Bani Israel. Hal ini membuat para pendeta merasa iri kepadanya. Oleh karena itu, para pendeta menghasut pihak kerajaan untuk menangkap Nabi Isa dan akan memberikan hadiah yang besar jika ada orang yang membantu menangkap Nabi Isa. Maka pada akhirnya, Nabi Isa harus berdakwah secara diam-diam dan berpindah-pindah. Dalam dakwanya, Nabi Isa dibantu para sahabat, yaitu Simon, Judas Iskariot, dan lain-lain. Suatu saat, salah satu sahabat Nabi Isa, yaitu Judas Iskariot, berkhianat. Ia tergoda oleh hadiah dari kerajaan. Ia lalu memberitahukan di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dikejar oleh pasukan kerajaan, beliau akhirnya bersembunyi di gua. Dan kemudian Allah mengangkatnya ke langit.
Adapun Judas Iskariot yang berjalan paling depan, kemudian diserupakan wajahnya oleh Allah seperti wajah Nabi Isa. Akhirnya, Judas Iskariotlah yang malah ditangkap dan dibawa ke kerajaan. Dia diberi hukuman mati dengan cara disalib hidup-hidup. Dia pun dibawa ke Golgota dengan memanggul salibnya dan diberi mahkota kawat berduri. Begitulah akhir dari kisah Nabi Isa alaihissalam yang sejak dari bayi sudah diberikan kepandaian, sehingga sudah mampu berbicara dan berbagai mukjizat yang sangat mengagumkan. Maha suci Allah atas segala kehendak dan kuasanya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, Nabi yang terakhir, Rasul yang akan kita bahas adalah Nabi Muhammad SAW. Coba ada yang tahu nggak nama panjang atau nama asli dari Nabi Muhammad SAW? Benar, Nabi Muhammad SAW memiliki nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Diperkirakan Nabi Muhammad ini hidup pada tahun 571 Masehi sampai 632 Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 610 Masehi. Nabi Muhammad ditugaskan berdakwah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Beliau tinggal di Mekah dan di Madinah. Beliau wafat di Madinah meninggalkan 7 orang anak. Rasulullah SAW namanya disebutkan 5 kali ya teman-teman di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad mendapatkan ulul azmi karena sejak kecil sampai dewasa Nabi Muhammad selalu mengalami masa-masa sulit. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada awalnya, kaum musyrikin meminta pembuktian atas kerasulan Nabi Muhammad melalui peristiwa terbelahnya bulan. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan permintaan tersebut, kaum musyrikin malah ingkar. Kebencian kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW tak kunjung berkurang. Apalagi sebelum ini, Nabi Muhammad baru mengalami peristiwa Isra Mi'raj di mana beliau melakukan perjalanan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke langit tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan hal-hal yang gaib. Sayangnya kaum musyrikin tidak bisa menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj dengan alasan apapun. Malam ini bulan sedang bersinar terang di langit. Tiba-tiba kaum musyrikin memiliki sebuah ide untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka pun mendatangi beliau. Pada saat itu Rasulullah sedang berada di Mina, yaitu kawasan padang pasir yang letaknya 5 km di sebelah timur kota Mekah. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadhail as-Sahabah nomor 3656. Bulan terbelah. Saat itu kami bersama Nabi SAW di Mina. Seorang musyrik mengarahkan jari telunjuknya ke arah langit. Wahai Muhammad, lihat ke arah bulan. Jika benar engkau adalah utusan Allah, maka buatlah bulan itu menjadi terbelah 2 bagian. Sekelompok musyrikin tersebut bahkan berjanji akan beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan beliau apabila Nabi Muhammad berhasil membelah bulan. Kami berjanji untuk mengakui kerasulanmu jika hal ini benar-benar terbukti. Akhirnya Nabi Muhammad menyanggupi tantangan kaum musyrikin. Lalu beliau berdoa di dalam hati. Ya Allah, hamba mohon tunjukkan kepada kaumku yang masih tersesat ini akan kuasa-Mu. Nabi Muhammad mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan dan membuat gerakan seolah-olah sedang membelahnya. Semua orang mendongak ke arah langit. Seketika itu juga, bulan terbelah menjadi 2 bagian, terpisah dalam jarak yang berjauhan. Tepatnya di antara Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Orang-orang musyrik terperangah melihat fenomena bulan terbelah. Hah? Tidak mungkin bisa. Bulan itu benar-benar terbelah menjadi 2. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini pasti sihir. Tak lama kemudian, kedua bagian bulan yang berjauhan saling mendekat dan bersatu kembali.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Nabi Muhammad seketika itu juga. Setelah berhasil membelah bulan atas izin Allah, giliran Nabi bertanya kepada kaum kafir. Sekarang apakah kalian percaya kepadaku? Aku telah melakukan sesuai permintaan kalian. Kaum musyrikin terlanjur malu dengan tantangan yang mereka buat sendiri. Alih-alih mengakui kerasulan Muhammad, mereka malah menuduh Nabi Muhammad bermain sihir. Aku masih tidak percaya kepadamu, wahai Muhammad. Engkau terlalu pandai bermain sihir. Kami semua yang ada di sini telah terpedaya oleh sihirmu yang hebat. Nabi Muhammad tidak habis pikir dengan kaumnya. Mereka tetap tidak mau mengakui kerasulan beliau. Padahal tanda-tanda kenabian telah terpampang nyata di depan mata. Orang-orang musyrik mulai berbisik-bisik sambil membelakangi Nabi Muhammad. Muhammad bisa saja menyihir kita. Namun, apakah sihirnya bekerja untuk orang yang tidak ada di sini? Lantas, apa rencanamu sekarang? Tanpa kata permisi, sekelompok musyrikin tersebut meninggalkan Rasulullah yang termenung melihat keanehan kaumnya. Mereka terus mengoceh sepanjang jalan. Nah, kita sudah sampai di penghujung di penghujung pembelajaran. Kita sudah hampir sampai ke garis finish. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu pembelajaran apa nih yang dapat kita petik dari kisah Rasul Ulul Azmi. Ada yang bisa jawab? Oke, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Yang pertama yaitu hidup adalah perjuangan antara yang hak dan yang batil. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat 81. Kemudian yang kedua yaitu harta kekayaan dan kekuasaan itu hanya membawa kita kepada kekafiran. Harta dan kekuasaan tidak dapat menyelamatkan kita dari api neraka, dari siksaan Allah. Yang dapat menyelamatkan kita adalah amal ibadah kita sendiri. Kemudian selalu berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Kita harus selalu berdoa dan memohon ampun kepada Allah ya teman-teman, karena tempat kita berdoa dan memohon ampun itu hanya Allah, bukan yang lain. Kemudian yang keempat, tidak gampang menyerah dan terus semangat untuk berdakwah. Dalam menyampaikan agama Allah, kita harus tetap selalu bersemangat dan pantang menyerah ya pastinya ya teman-teman. Karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jika kita bersungguh-sungguh untuk berdakwah, untuk mengejar sesuatu, maka hasil yang kita dapat itu akan baik juga. Nah, itu dia teman-teman kisah Rasul Ulul Azmi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana nih pembelajaran hari ini? Apakah teman-teman mendapatkan ilmu atau malah sebaliknya, malah semakin bingung? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.